Seorang anak lelaki dari pedalaman Maroko mengapung di selat gelap dengan sebuah ban dalam mobil. Ia menoleh sekali ke pantai Tanger yang berkilau oleh lampu menara-menara baru, lalu memilih menghadap ke air hitam. Jarak antara lampu-lampu itu dan tubuhnya cuma beberapa kilometer air, tapi ia memilih laut yang bisa menelannya ketimbang tinggal di negeri yang, dari kejauhan, tampak menanjak menuju masa depan. Padahal negeri itu punya Alborak, kereta cepat pertama di Afrika, dan Tangermet, pelabuhan peti kemas terbesar di benua ini. Untuk memahami kenapa anak itu tetap memilih laut, kita harus membongkar dua Maroko yang tak pernah bertemu. Namun pesona itu retak di perbatasan Ceuta, enklave Spanyol, wilayah negeri lain yang terjepit di daratan Afrika Utara. Pada Mei 2021, lebih dari 8.000 warga Maroko menerjang barikade dan berenang menantang ombak dalam 2 hari. Di antaranya sekitar 1.500 anak di bawah umur. Depirnya, sebuah pelarian putus asa yang menelan korban jiwa. Inilah pertanyaan yang menuntut jawaban. Penyakit kronis apa yang menggerogoti negara ini dari dalam, sampai generasi mudanya lebih memilih laut yang ganas daripada tanah airnya sendiri. Jika melihat Maroko sekilas, yang terbayang adalah negara maju dan makmur. Namun kemakmuran itu terkonsentrasi di segelintir kawasan. Pembangunan megahnya sengaja dipusatkan di daerah pesisir yang mewah, seperti Tangier, Rabat, dan Casablanca. Di koridor elit inilah negara membangun kereta cepat kebanggaannya, Alborak, LGV, atau jalur kereta cepat pertama di Afrika. Diresmikan 15 November 2018 oleh Raja Mohammed VI, lintasan Tanger Rabat Casablanca sepanjang sekitar 323 km ini menelan biaya sekitar 2 miliar euro, separuhnya dari pinjaman Prancis. Di pesisir yang sama berdiri Tangermet, dengan arus 10,2 juta TEU pada 2024, satuan setara kontainer 20 kaki. Etalase pantai ini bersinar terang, namun cahaya menyilaukan itu menutupi belahan kedua Maroko yang tak pernah tampak dari peron kereta cepat. Bergeser ke pedalaman, ke wilayah pegunungan Atlas dan kawasan selatan seperti Rif, pemandangan berbalik. Warga di pelosok masih berjuang untuk hal paling dasar. Jalan yang layak, puskesmas, dan sekolah bagi anak-anak mereka. Penderitaan desa memuncak ketika sektor pertanian yang menyerap sekitar 30-35% tenaga kerja nasional mulai goyah. Sejak tahun 2018, kemarau panjang dan cuaca ekstrim memukul telak lahan pertanian warga, terutama gandum sebagai makanan pokok. Curah hujan yang minim membuat panen merosot tajam. Produksi yang tadinya mencapai 6,1 juta ton pada tahun 2022 anjlok menjadi sekitar 3,4 juta ton di tahun berikutnya. Angka yang tak lagi cukup memberi makan warganya sendiri. Maka pemerintah terpaksa mendatangkan jutaan ton gandum dari luar negeri agar tak terjadi kelaparan. Ketergantungan itu begitu besar, hingga Maroko tercatat sebagai salah satu pengimpor gandum terbesar dunia, sekitar peringkat 6, meski posisi ini bervariasi antar tahun dan sumber. Tanah yang mengering ini memicu urbanisasi, perpindahan penduduk desa ke kota. Sosiolog Hein de Haas mengingatkan, gelombang kepergian menandai pembangunan yang timpang, bukan semata kemiskinan, saat orang sadar ada dunia yang lebih layak. Ketika tanah retak dan ternak mati kehausan, petani di pedalaman kehilangan satu-satunya mata pencarian yang mereka miliki, dan pilihan yang tersisa hanya angkat kaki dari desa yang tak lagi bisa memberi makan. Perpindahan ini punya nama teknis, urbanisasi, seperti disebut tadi. Ciri khasnya di sini, arus kepergian terkonsentrasi ke kota-kota besar, seperti Casablanca dan Rabat, alih-alih menyebar merata, sehingga tekanan penduduk menumpuk di titik yang belum siap menampung mereka. Begitu tiba di pinggiran kota megah seperti Casablanca, mereka menghadapi kenyataan pahit. Lowongan di pabrik dan perusahaan ternyata tak tersedia, dan hampir separuh warga desa pendatang ini tetap menganggur di kota. Karena keterbatasan ekonomi, mereka terpaksa mendirikan gubuk di pemukiman kumuh pinggiran kota, bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan di jalanan. Warga desa yang berharap taraf hidup lebih baik itu terperangkap dalam kemiskinan bentuk baru. Sesampainya di pinggiran, mereka menatap gedung-gedung yang tak akan pernah bisa mereka sentuh. Realitas ini melengkapi diagnosis Hein de Haas tadi.
Yang datang bukan yang paling papa, melainkan yang cukup melek dunia luar untuk tahu betapa jauh jarak antara janji kota dan nasib mereka di gubuk pinggiran. Di banyak negara, ijazah adalah tiket keluar dari kemiskinan. Di Maroko, gelar sarjana menutup rapat pintu itu. Semakin tinggi pendidikan seorang muda, semakin sulit ia menemukan pekerjaan. Akarnya ada pada sistem pendidikan yang tertinggal dan tak membekali mahasiswa dengan keahlian yang dicari dunia kerja. Maka lahir ketidakcocokan besar antara apa yang diajarkan kampus dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Angkanya memilukan. Lulusan perguruan tinggi punya risiko menganggur 5 kali lipat lebih besar ketimbang mereka yang tak pernah bersekolah. Bahkan sebelum pandemi, lebih dari separuh anak muda terpelajar di sana sudah tanpa pekerjaan. Sarjana penganggur inilah yang paling gelisah menatap laut ke arah Eropa. Mereka kelompok paling rentan tergerak pergi, sesuai pola timpang yang diuraikan Hein de Haas tadi. Karena ekspektasi tinggi mereka berbenturan langsung dengan pintu kerja yang tertutup rapat di dalam negeri. Di balik pelabuhan megah dan kereta cepat itu, ada jutaan anak muda yang tersangkut dalam kehampaan. Tidak bersekolah, tidak bekerja, tidak pula dilatih keterampilan apapun. Sekitar sepertiga dari seluruh pemuda hidup dalam kenyataan itu. Getirnya, sebagian besar pemuda laki-laki di posisi ini punya keinginan kuat untuk bekerja. Namun mereka hanya menemui penolakan demi penolakan, sampai frustrasi itu mendorong mereka turun ke jalan memprotes keadaan. Sebagian lain memilih mempertaruhkan nyawa, kabur ke Eropa. Dorongan inilah yang meledak pada Mei 2021. Momen yang akan kita bedah lebih dalam nanti sebagai titik di mana frustrasi kolektif berubah jadi gelombang fisik yang nyata. Nasib perempuan muda tak kalah memilukan. Banyak yang bahkan berhenti mencari kerja, terikat beban rumah tangga dan pandangan yang membatasi ruang gerak mereka, hingga ekonomi mereka sepenuhnya bergantung pada keluarga. Tapi pola pergi jauh ini punya nama yang lain. Pengangguran di Maroko tak lagi berupa jeda sementara. Ia menjelma ketakutan seumur hidup. Sebagian anak muda yang terjebak tanpa kejelasan 10 tahun lalu masih bernasib sama, duduk termenung di kedai kopi tanpa penghasilan. Keputusasaan itulah yang mendorong banyak warga ingin angkat kaki dari negaranya sendiri. Maka muncul pertanyaan besar. Kemana perginya uang yang diinvestasikan untuk membangun pelabuhan megah dan kereta cepat itu? Pelabuhan itu, seperti disebut tadi, adalah yang terbesar di Afrika dengan arus di atas 10 juta TEU. Tapi mengapa proyek raksasa itu gagal membuka cukup lapangan kerja bagi rakyat biasa? Untuk memahami kenapa kemakmuran Maroko hanya megah di etalasenya, kita harus melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali atas urat nadi ekonomi negara ini. Di Al-Madrib, praktik korupsi dan nepotisme atau koneksi orang dalam bukanlah hal yang tabu, melainkan sudah menjadi sistem yang mengakar kuat di dalam pemerintahan mereka. Pemain ekonomi terbesar di sana bukanlah perusahaan swasta yang mandiri, melainkan jaringan bisnis milik keluarga kerajaan sendiri. Melalui sebuah perusahaan induk raksasa, pihak istana menguasai hampir seluruh sektor. Cengkeraman itu merentang mulai dari bank, telekomunikasi, energi, jaringan supermarket besar hingga pertambangan. Nyaris tak ada sektor vital yang lepas dari lingkar kekuasaan ini. Maka dalam lingkungan sebergantung koneksi ini, kesuksesan usaha tak lagi dinilai dari kualitas, melainkan dari kedekatan dengan penguasa. Proyek besar, lahan strategis, dan izin penting hanya jatuh pada yang loyal. Bagi warga biasa yang ingin merintis usaha kecil, langkah mereka selalu tersandung tembok yang sama. Birokrasi berbelit, monopoli kelompok elit, dan keharusan memiliki koneksi ke lingkaran kekuasaan. Sistem itu seolah sengaja dirawat untuk menyedot kekayaan ke golongan paling atas, sekaligus mencegah lahirnya kelas menengah yang mapan dan mandiri secara finansial. Alasannya sederhana. Masyarakat yang mandiri cenderung mulai berani menuntut perubahan politik. Maka persaingan usaha yang sehat dibiarkan mati perlahan, dan para pemuda hanya berebut sisa pekerjaan rendahan di jalanan tanpa perlindungan. Dengan perut keroncongan dan masa depan yang terasa gelap, wajar bila seseorang ingin berteriak memprotes keadaannya. Namun keputusasaan itu berbalas kenyataan pahit, hilangnya kebebasan untuk sekedar berpendapat.
Untuk memahami dalamnya luka batin anak muda Maroko hingga hari ini, kita perlu menengok kembali ke penghujung tahun 2016, tepatnya di kota pesisir Al-Hoceima. Hiduplah seorang pedagang ikan biasa bernama Muhsin Fikri. Pada suatu hari yang kelam, aparat menyita ikan dagangannya secara sewenang-wenang, lalu membuangnya ke dalam truk pemadat sampah. Dalam panik menyelamatkan satu-satunya sumber penghidupannya, Muhsin melompat ke dalam truk itu. Nahas, tubuhnya ikut tergiling mesin hingga tewas. Dari kematian seorang pedagang ikan inilah, kemarahan yang lama terpendam akhirnya menemukan wujudnya. Kematian Muhsin yang memilukan menyulut amarah warga yang sudah terlalu lelah hidup susah. Dari sanalah lahir gelombang unjuk rasa masif yang kemudian dikenal sebagai gerakan Hirakrif. Jika ditelaah lebih dekat, tuntutan mereka sederhana dan manusiawi. Mereka tak berniat menggulingkan kekuasaan, hanya memohon lapangan kerja, rumah sakit yang layak, dan sekolah bagi masa depan anak-anak mereka. Tapi alih-alih mendengarkan jeritan itu dan membenahi ekonomi kawasan, pemerintah membungkam protes dengan tangan besi. Ratusan warga dan aktivis ditangkap, disiksa, lalu dijebloskan ke penjara. Detirnya, tokoh utama yang memimpin protes dijatuhi hukuman luar biasa berat, yakni 20 tahun penjara. Ia dituduh mengancam keamanan negara, padahal yang ia lakukan hanyalah menuntut kesejahteraan bagi daerahnya. Kekerasan tanpa ampun ini meninggalkan trauma dan mengirim pesan menakutkan ke seluruh anak muda Maroko. Siapapun yang berani menuntut perbaikan nasib, penjara, dan hancurnya masa depan adalah bayarannya. Ketakutan itu menyebar hingga dunia maya. Kini, pemuda yang sekedar mengeluhkan kemiskinan atau mengkritik korupsi di media sosial bisa tiba-tiba diciduk polisi, dijerat tuduhan mengganggu keamanan atau menghina institusi negara. Maka, luka Hirakrif tak berhenti pada satu daerah pegunungan yang terabaikan. Ia gejala dari kawasan yang tanahnya perlahan mengering. Tempat sumber hidup itu sendiri mulai retak. Rakyat di pedalaman itu bukan hanya dicekik kemiskinan yang sudah kita bahas. Mereka juga kehilangan hak paling dasar, bernapas lega dan menyuarakan isi hati tanpa rasa takut diintai kekuasaan. Melihat penderitaan itu, muncul satu pertanyaan yang wajar. Mengapa pemerintah seolah diam saja? Mengapa sistem yang memiskinkan ini bisa terus bertahan? Jawabannya tersembunyi di susunan kekuasaan Maroko yang ganjil. Di sana ada kekuatan besar bernama Mahzen, sebutan bagi pihak istana atau kerajaan. Tapi jangan bayangkan komplotan rahasia yang mengendalikan negara dari balik layar dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, ia beroperasi terang-terangan dan sudah menjadi sistem pemerintahan itu sendiri. Di Maroko ibaratnya ada pemerintah di atas pemerintahan, dengan pembagian kekuasaan yang sangat berat sebelah. Di satu sisi ada pemerintahan resmi hasil pemilu, lengkap dengan perdana menteri dan anggota parlemen. Tapi di sisi lain, kendali sesungguhnya tetap tergenggam di istana. Kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan raja. Posisi raja di sini istimewa. Ia bukan hanya kepala negara yang mengurus pemerintahan, tapi juga menyandang gelar suci sebagai pemimpin tertinggi umat beragama. Peran ganda inilah yang membuat kekuasaannya absolut. Maka kekuasaan itu praktis tak tergugat. Maroko memang rutin menggelar pemilu, dan partai pemenang dipersilakan membentuk kabinet. Tapi mekanisme itu hanyalah bungkus luarnya. Lantas siapa yang benar-benar diuntungkan? Kendali real tidak berada di tangan Perdana Menteri, jabatan yang menentukan hidup mati negara, Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, hingga Pertahanan, ditunjuk langsung oleh Raja dan hanya patuh pada pemerintahnya. Akibatnya, pemerintah sipil dan Dewan Hasil Pemilu nyaris kehilangan taringnya. Mereka tak punya kekuatan nyata untuk membuat kebijakan penting atau merombak sistem yang sudah lama bobrok itu. Yang membuat cengkeraman istana begitu awet adalah kecerdikannya beradaptasi. Tak seperti diktator lain yang membungkam lawan dengan moncong senjata, penguasa memilih cara yang halus namun mematikan. Ketimbang menghancurkan partai oposisi atau serikat pekerja yang berani protes, istana merangkul para pemimpin pergerakan itu masuk ke dalam kekuasaan. Pengkritik yang tadinya garang ditawari kursi empuk menteri. Mereka diberi jatah proyek bisnis yang menggiurkan dan fasilitas istimewa yang membuai. Semua itu diserahkan dengan satu syarat mutlak. Jangan pernah berani mengkritik raja atau menyinggung martabat keluarga kerajaan. Strategi membeli kesetiaan ini terbukti ampuh.
Perpolitikan di sana berubah tumpul dan kehilangan fungsi aslinya. Sementara politisi yang tadinya berteriak untuk rakyat, kini sibuk mencari posisi aman di hadapan istana. Maka sementara elit asik berbagi kekuasaan, rakyat kecil di pedalaman dan anak muda menganggur di jalanan hanya bisa gigit jari. Nasib mereka tak lagi ada yang benar-benar memperjuangkannya. Depirnya, ketika saluran politik ditutup dan pintu kemakmuran hanya terbuka bagi pesisir, yang tersisa bagi anak muda pedalaman hanyalah satu pintu keluar, dan pintu itu menghadap langsung ke laut. Untuk memahami mengapa ribuan orang nekat keluar dari Maroko, kita harus menerima satu kenyataan pahit. Perbatasan kerap dijadikan alat tawar-menawar politik oleh pemerintahnya sendiri, melampaui persoalan perut yang kosong. Peristiwa Mei 2021 itu berlangsung sekitar 2 hari saja. Yang belum diceritakan, gerombolan itu melenggang bebas masuk ke Ceuta, nyaris tanpa perlawanan aparat. Keleluasaan yang di kemudian hari terbukti disengaja, celah yang dibuka dari sisi Maroko sendiri. Mereka berenang dan berjalan santai menyusuri pantai tanpa sedikit pun dihalangi petugas keamanan. Enclave, yaitu wilayah suatu negara yang dikelilingi teritori negara lain, mendadak kewalahan menampung gelombang manusia yang datang begitu saja. Ini bukan kelalaian penjagaan, ini kesengajaan. Saat itu Maroko marah besar karena Spanyol diam-diam memberikan perawatan medis kepada pemimpin kelompok pemberontak yang selama puluhan tahun menjadi musuh bebuyutan mereka. Sebagai bentuk teguran keras, aparat sengaja menutup mata dan membiarkan warganya menyeberang. Maka begitu Spanyol tunduk dan hubungan kedua negara mulai diperbaiki, gerbang perbatasan itu pun kembali ditutup rapat dalam sekejap. Tapi peristiwa singkat itu menanamkan satu ingatan keras di kepala anak-anak muda Maroko. Perbatasan Eropa yang dijaga ketat itu ternyata bisa ditembus. Ingatan itulah yang kelak menuntun mereka pada pilihan-pilihan yang tampak mustahil. Frustrasi bertahun-tahun akibat kemiskinan dan kebebasan yang dibungkam akhirnya meledak pada Juli lalu. Berbeda dengan aksi tahun 2021 yang sebelumnya adalah taktik politik pemerintah, ledakan kali ini murni amukan keputusasaan warga biasa yang dipanasi dunia maya. Puluhan ribu pemuda dari berbagai kota tumpah ruah membanjiri kota perbatasan itu. Beberapa laporan menyebut puncaknya sekitar 50 hingga 60 ribu orang menyerbu serentak. Meski angka setinggi itu jauh melampaui laporan kredibel yang biasanya menyebut ribuan. Ada yang memanjat pagar kawat berduri, banyak pula yang nekat berenang menerjang ombak. Gelombang lautan manusia ini begitu masif, hingga jumlahnya nyaris menyamai seluruh penduduk enklave itu sendiri. Kekacauan ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Puluhan orang ditemukan tak bernyawa, kebanyakan karena tenggelam atau tergencet di tengah lautan manusia yang berebut memanjat pagar. Situasinya begitu mengerikan hingga Spanyol terpaksa menurunkan militernya untuk mengendalikan keadaan. Yang mengiris, mereka yang berenang menerjang ombak itu bukan warga termiskin, tapi pemuda yang cukup tahu ada dunia lebih baik di seberang. Pola inilah yang membawa kita ke sekat lama, garis yang ditarik jauh sebelum mereka lahir. Penyeberangan massal ini dipicu sebaris aturan hukum di Spanyol yang dipelintir habis, bukan bencana alam. Pengadilan tinggi di sana hanya menetapkan bahwa migran yang datang lewat laut tidak boleh langsung diusir tanpa proses hukum yang jelas. Tapi aturan yang rumit ini diputarbalikkan oleh para sindikat penyelundup dan disebarkan lewat TikTok, Instagram, serta grup-grup Facebook. Kabar bohong itu mengatakan Spanyol telah membuka pintu lebar-lebar dan siapapun yang berenang masuk tidak akan dideportasi. Terbuai kabar ini, anak-anak muda yang putus asa menyusun rencana di grup WhatsApp. Mereka membagikan lokasi rahasia titik buta pengawasan polisi, hingga patungan membeli pakaian selam untuk menyeberang. Maka narasi palsu di internet inilah yang menciptakan ilusi keamanan, membuat mereka rela menyetor nyawa. Namun kabar bohong hanya bisa memikat mereka yang sejak awal sudah tak punya apapun untuk dipertahankan di tanah airnya sendiri. Pemicu kedua adalah kesalahpahaman fatal soal kebijakan baru pemerintah Spanyol. Perdana Menteri Spanyol mengumumkan rencana memberi dokumen legal bagi ratusan ribu pekerja imigran gelap guna menambal krisis kekurangan tenaga kerja di negaranya. Padahal aturan itu hanya berlaku bagi imigran yang sudah lama menetap.
Tapi kabar itu tiba di telinga para pemuda pengangguran di Maroko dengan nada yang sama sekali berbeda. Mereka membacanya sebagai undian lotre emas. Mereka yakin, jika berhasil menembus perbatasan hari itu juga, surat izin kerja resmi di Eropa langsung ada di tangan. Keyakinan penuh emosi akan tiket emas inilah yang mengubah mereka menjadi gelombang manusia tak terbendung. Dalam kurun sekitar 2 hari, pada pertengahan Mei 2021, gelombang itu menembus enklave dengan cara yang bahkan polisi anti huru-hara pun tak mampu menghalaunya. Detail yang menegaskan skalanya, penjagaan yang biasanya ketat seolah lumpuh total, membuktikan bahwa yang runtuh hari itu bukan pagar fisik, tapi kalkulasi politik yang selama ini menahannya.